Pas pendek saja Abdul Eru kuasa pulang dorong ke depan. Assalamualaikum, selamat malam, apa kabar sahabat baju? Semoga sahabat bikin baju senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Ya sahabat bikin baju, sebelumnya saya ingatkan dulu ya, agar ingat jari sakti Anda ini jangan sia-siakan. Lakukan satu kebaikan di video ini dengan jari Anda untuk bersodakoh dengan subscribe, like, komen, dan sharekan video ini. Oh ya sobat bikin baju, congratulations sebelumnya untuk Manchester City yang telah keluar sebagai juara English Premier League di musim 2023-2024 setelah di pertandingan kemarin mampu mempecundangi West Ham United dengan skor 2-1. Meskipun di saat bersamaan Arsenal juga mampu mengalahkan Everton dengan skor 2-1 juga. Ya sahabat bikin baju, dominasi Manchester City di 4 musim terakhir ini sangat luar biasa ya. Sebenarnya kalau beberapa tahun ke belakang, 5-10 tahun ke belakang ya, kita ingat, saya juga ingat Manchester City itu dulunya hanyalah tim mediocre ya, tim mediocre yang selalu berada di bawah bayang-bayang tetangganya, si merah yaitu setan merah, yaitu Manchester United. Dan dengan dominasi ini, baik di persepak bolaan Inggris ataupun di Eropa khususnya, menjadi satu tantangan untuk tim-tim lainnya tentunya. Tim-tim lain untuk saling mengejar, saling berlomba ya, dalam terutama di kancah Liga Inggris ini, karena kita lihat dari sekian liga, ada liga yang ada di Eropa ini, hanya Liga Inggris ini yang terus ketat gitu ya, ketat di klasemennya kita lihat dibanding dengan liga-liga yang lain. Ini menjadi hal yang sangat menarik tentunya. Dan untuk Arsenal sendiri, dari dahulu kala yang namanya Arsenal itu selalu kesulitan kalau untuk bersaing di dalam perebutan gelar juara Liga Inggris ini dengan tim yang dua ini. Kalau dulu Arsenal itu saingannya kan Manchester United, ada MU, ada Arsenal, itu selalu saling, meskipun lebih dominan Manchester United kalau dulu. Dan sekarang juga dengan Manchester lagi, cuman yang sekarang Manchester City. Ya sama, dari musim kemarin karena Arsenal itu sudah 2 musim dengan musim yang sekarang tuh selalu hampir nyaris saja, hampir nyaris juara begitu. Nah ini yang terlihat dari konsistensi ya perbedaannya, yang mana kalau Manchester City selalu konsisten kan, stabil. Kalau Arsenal memang di awal-awal musim digas terus mereka itu, tapi menjelang pertengahan babak musim kedua, putaran kedua, biasanya Arsenal agak oleng-oleng gitu. Dan biasanya kalau terpeleset satu pertandingan saja itu kalau di Liga Inggris mau menyusul laginya itu sulit gitu ya, sulit kalau di Liga Inggris. Ngomong-ngomong masalah Manchester ini ya sahabat bikin baju, kita jadi teringat ya, bernostalgia lagi ke era-era zaman dulu gitu. Kalau seusia saya kan ini dulu gitu ya, mulai gila bola itu pas lagi gila-gilanya itu Manchester United. Masih ingat kan dulu itu ada Eric Cantona. Nah dulu kalau eranya Eric Cantona itu bersaingnya itu dengan Newcastle United, Blackburn Rovers. Pernah kan Blackburn Rovers di eranya Alan Shearer, Chris Sutton, Alan Shearer itu yang mengganggu dominasi Manchester United itu, pernah Blackburn Rovers juara itu. Nah terus setelah Blackburn Rovers ada yang
di eranya Alan Shearer ya. Alan Shearer kan dari Blackburn hijrah ke Newcastle United bersama David Ginola, itu rekan senegaranya Eric Cantona dari Prancis. Lumayan cukup mengganggu, tapi di akhir-akhir tetap kan Manchester United terus, sampai kalau dulu itu kita bosen Liga Inggris itu kayak Liga Italia Serie A sama Bundesliga. Kalau Bundesliga kan Bayern Munich, Bayern Munchen terus. Kalau di Serie A dulu itu Juventus terus yang juara. Dan dulu di Liga Inggris juga seperti itu. Manchester United aja terus si setan merah itu. Nah, yang mampu mengganggu kalau dulu itu mengganggu dominasi MU itu yang paling nyata itu musuhnya yang paling nyata itu dulu kan Arsenal. Arsenal pernah di era Thierry Henry dengan pelatihnya Arsene Wenger gitu kan dulu, yang mampu menjegal dominasi MU itu. Ketika musim-musimnya di Arsenal itu kan kipernya si kumis tuh David Seaman, sama di belakangnya itu ada Tony Adams, di depannya ada Ian Wright, terus siapa lagi, kesininya ada Ray Taylor kan itu, terus Patrick Vieira yang dari Prancis itu backnya itu. Nah itu dulu itu ketika Manchester United sama Arsenal lagi jadi rajanya di Liga Inggris itu, Manchester City itu seperti kalau sekarang apa ya, hampir nggak di papan tengah juga, yang ke bawahnya gitu. Kalau dulu kan Manchester City, Arsenal sama Chelsea, paling Chelsea juga dulu susah nggak di era Jose Mourinho ada Chelsea juara kan dulu kan, di era Claudio Ranieri ke sana itu Mark Hughes pelatihnya. Chelsea juga sama, susah gitulah. Nah, pada waktu itu ya Eric Cantona, terus di depannya itu ada duet maut itu dulu yang paling sering ngegolin itu kan, yang Andy Cole, Dwight York itu di depannya MU itu selepas Eric Cantona pensiun, terus eranya Andy Cole, Ian Wright. Nah itu gila-gilanya MU itu, Manchester United dulu, sampai ketika di terjadi final Liga Champions kan antara Manchester United sama Bayern Munchen. Nah cuman duetnya udah tambah lagi, bukan Andy Cole. Kalau Andy Cole kan Ian Wright, Andy Cole sama Dwight York. Nah ada duet satunya lagi di MU itu, ada striker kembar lah gitu. Jadi dua. Kalau dulu kan tim-tim di Eropa itu memakai dua ujung tombak itunya itu, sistem permainannya itu. Nah duet yang satunya lagi adalah Ole Gunnar Solskjaer sama Teddy Sheringham itu. Nah justru yang di final melawan Bayern Munchen ngegolin itu yang duet yang kedua. Kalau di Liga yang dominan yang Andy Cole, Dwight York itu yang orangnya pendek. Dwight York itu kalau sebelum ke Manchester United itu di Aston Villa. Ingat mainnya bareng di Aston Villa-nya itu dengan penjaga gawang dari Australia, kalau Mark Bosnich itu, Dwight York. Terus hijrah ke Manchester United setelah era Cantona lepas. Nah era Andy Cole sama Dwight York itu sampai bosan lihat Liga Inggris juaranya MU terus. Tapi biarpun tetap MU juaranya dulu, tapi lihat liganya nggak bosen gitu. Terus terang saja, jujur saja, kalau dibanding Liga Italia ya, jadi kalau melihat Liga Italia itu udah juara Juventus, terus lihat pertandingan game match-matchnya itu juga kurang kalau Juve kan nyaris hampir setiap pertandingan itu susah kalah gitu. Jadi sepertinya kalau di Liga Italia di era itu Juventus jadi juara itu lancar-lancar aja gitu, hampir jarang kalah gitu. Bahkan ada satu musim tidak pernah kalah kan Juventus itu. Nah kalau dibanding ini ya Manchester United ini sama dengan Juventus sekarang kan gitu.
raja-raja yang sudah mulai menua mungkin menua. Kalau MU kan sampai ke di peringkat 8 sekarang ini Manchester United ini. Meskipun mereka masih punya harapan nanti di FA Cup ya final, cuman lawannya dengan Manchester City lagi ini yang agak pesimis mungkin pendukung Manchester United ini. Karena gimana ya, kalau di FA Cup itu kan jatahnya itu juara FA Cup itu ke, kalau sekarang itu ke UEFA ya. Iya, ke UEFA bukan ke ini. Kalau yang baru itu apa namanya? Conference Euro Conference itu yang level 3-nya itu, kejuaraan tingkat Eropa level 3. Tapi dari ya kalau juara mampu juara ya mereka daripada peringkat ketujuh cuma Conference League ya mendingan juara di FA Cup. Kalau MU juara di FA Cup dia masuk ke UEFA Champions League, UEFA League. Nah gitu, jadi kalau sekarang yang mendominasi kan Manchester City, Arsenal udah 2 musim berturut-turut. Tottenham itu kan yang sama tim-tim yang gebrakan baru ya. Kalau sekarang Aston Villa masuk ke Liga Champions. Dan kalau dulu ya, sahabat bikin baju dulu di Eropa itu ada 3 level. Ya, ada 3 level kejuaraan di antar klub di Eropa. Yang pertama Piala Champion dulu itu namanya bukan Champion League tapi Champion Cup ya. Piala Champion Eropa. Yang kedua Piala Winner. Nah, Piala Winner ini level 2 yang mendominasi di Piala Winner itu dulu itu Barcelona sampai 5 kali juara. Sebenarnya kalau Barcelona dulu di Piala Championnya itu cuma 1 kali juara di era tahun 90-an itu ya, hitungannya tuh. Itu yang seringnya di Piala Winner kalau Barcelona. Nah, kalau di Liga Championnya itu Real Madrid dari Spanyol. Nah, yang ketiga adalah UEFA Cup. Jadi UEFA dari dulu juga ada. Kalau dulu kan level 3 UEFA Cup. Kalau sekarang udah naik level 2. Tapi sekarang tambah lagi kejuaraannya jadi ada level 3 itu Conference. Nah, kalau dulu kan jatahnya begini. Kalau juara liga ya peringkat 1 itu jatahnya ke Liga Champions Eropa. Nah, untuk ke Piala Winner ke level 2 juaranya itu dari juara turnamen di tiap-tiap negara. Seperti kalau di Italia ada Coppa Italia, kalau di Liga Inggris ada FA Cup, kalau di Liga Spanyol ada apa namanya itu? Turnamen yang itu teh. Ya lupa lah. Terus di Jerman juga ada kalau di Jerman DFB Pokal. Di tiap negara itu kan ada turnamen. Nah, kalau yang juara di turnamen di tiap negara itu masuknya ke Piala Winner dulu itu. Jadi masuk level 2. Nah, kalau peringkat 2 di setiap kompetisi di setiap negara itu masuknya ke UEFA Cup, jadi ke level 3. Nah, jadi setiap tim kalau sudah tidak jadi juara ya, misalnya MU. Kalau dulu ya, MU misalnya kalau dulu tuh ibaratnya City ya, zaman dulu itu juaranya City juara. Nah, daripada mengincar posisi runner up mendingan juara di turnamen habis-habisan. Ini jatahnya lebih tinggi level 2. Kalau cuma peringkat 2 di liga itu maksudnya level 3. Karena di samping mungkin nanti pendapatan dari hadiahnya juga lebih kecil gitu kan kalau peringkat 3. Nah, itu kalau dulu seperti itu, ada Piala Champion, ada Piala Winner, ada UEFA Cup. Jadi juara Piala Champion jatahnya untuk juara liga, Piala Winner untuk juara turnamen di tiap negara, dan UEFA Cup untuk peringkat kedua ke bawah gitu. Itulah kalau dulu. Dan kalau sekarang juga kayaknya jadi sama lagi seperti sekarang, cuman UEFA Cup jadi level kedua sekarang. Level ketiganya Euro Conference League. Tapi sekarang kan jatahnya bukan cuma juara kalau sekarang, tapi ada apa namanya sesuai dengan prestasi atau peringkat timnas di peringkat negara gitu
benua Eropa tersendiri seperti itu. Misalnya kalau sekarang kan jatahnya ada, kalau Spanyol, Jerman itu kan banyak, bisa 4, bisa 5. Kalau Belanda kan cuma 2 sekarang. Gimana perkembangan prestasi di sepak bola di tiap-tiap negara seperti itu jatahnya untuk Champions League sekarang. Itulah mungkin sedikit bernostalgia ya ke zaman dulu. Seru tuh kalau zaman dulu itu. Kalau ngomongin bola, kalau kita nonton bola, kita ngomongin itu bukan sampai bola, sampai ke pemain, ke toiletnya juga kita korek terus itu. Tapi kalau sekarang udah ketinggalan sih, yang zaman di era sekarang kurang begitu detail ya, kurang begitu, nggak seperti dulu, cuman mengikuti aja seperti itu. Nah, itu dari Liga Inggris ya. Selamat sekali lagi kepada Manchester City. Dan untuk Manchester United ya, ini si Raja sudah mulai menua ini ya. Kalau menurut prediksi saya ya, sebagai tukang jahit ya, dari sudut pandang tukang jahit yang bukan komentator, bukan wartawan, bukan pengamat, mungkin untuk bisa kembali ke jalur yang benar itu erat hubungannya dengan pelatih, kalau menurut saya. Selama MU belum menemukan pelatih yang seperti Sir Alex Ferguson, itu sangat sulit. Udah berapa kali ganti pelatih kan, setelah Sir Alex itu lengser, Ole masuk, terus apa lagi ya, masuk sampai Louis van Gaal itu. Louis van Gaal juga pernah kan. Terus yang sekarang. Nah, kalau menurut saya Manchester United itu tidak cocok dilatih oleh pelatih yang di luar negara dari Britania Raya. Kalau menurut saya sulit sekali. Harus dari sekitaran itulah, kayak Inggris, Skotlandia, Irlandia, negara-negara itu saja, harus mencari dari negara itu pelatihnya. Karena karakternya kan, kalau Manchester United gimana ya, gaya-gaya klasik lah dulu, Inggris dulu kan mengandalkan kecepatan, fisik, kick and rush, itu kan ciri khas. Ya kalau sekarang kan di era modern, lihat Manchester City juga kadang lihat tim Inggris, klub-klub kayak Liverpool, kadang ada miripnya dari Latin juga permainannya kan, seperti itu. Nah, kalau Manchester United kalau mau kembali, kalau menurut saya harus menemukan pelatih yang cocok, karena kalau bukan berarti pelatih yang punya nama yang sekarang lagi ngetren gitu lah, karena susah kalau itu, tapi yang cocok, yang sesuai dengan karakter, terutama yaitu pelatih dari Britania Raya. Karena kalau pelatih beken sekarang udah banyak pilihan kan. Nah, kalau sekarang ada banyak tim-tim raksasa baru yang baru populer di tahun-tahun akhir-akhir ini kan. Jadi lebih memiliki ke sana kalau pelatih top. Ya kan, ada Paris Saint-Germain dari Prancis, terus Manchester City. Dan kita beralih ke sepak bola dalam negeri, sahabat bikin baju. Yang mana drawing Piala ASEAN atau ASEAN Cup sudah diketahui kan hasilnya. Kita bersama dari kedua grup, kita tergabung di grup B, yang mana grup B itu adalah grup neraka ya. Biasa sih kalau untuk timnas Indonesia, setiap masuk undian grup juga nggak ada yang neraka gitu ya. Mau di kejuaraan di ASEAN, kejuaraan di Asia, kejuaraan di SEA Games, ASEAN Games, nggak ada juara grup yang bukan neraka kalau untuk Indonesia. Yang mana kembali Indonesia satu grup dengan Vietnam ya, Vietnam, Myanmar, Indonesia, Myanmar, Filipina, Laos kalau nggak salah gitu ya. Nah, mari kita tunggu ya kiprahnya bagaimana nanti di kejuaraan ASEAN Cup ini. Dan untuk ini masih tetap berjuang lah untuk Bang Jai. Kita doakan terus. Kemarin Venezia mampu mengalahkan Palermo di kandang Palermo dengan skor 1-0. Di leg kedua nanti Venezia bermain di kandang sendiri
dan kalau menang mereka akan ke babak final playoff untuk mendapatkan promosi otomatis ke Serie A. Dan ada juga pertandingan persahabatan dari timnas U20 ya, harus lawan Indra Sapri sebelum ketolongan ke mereka, sehingga transit di Como, di kandangnya Como 1903, dan uji coba dengan Como U20. Nggak tahu hasilnya nih, kalau lihat ininya sih menang sih sepertinya. Udah ini ya, uji coba pemain ini juga diaspora, di sana ada 8 orang. Dan mungkin itu malam ini, itu saja sahabat bikin baju. Ingat, jaga selalu kesehatan, istirahat yang cukup, dan olahraga. Salam bikin baju.